Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah kemunculan inkarnasi Kaisar Dewa Pedang, saat ini Siwo baru pertama kali berhadapan dengan makhluk agung yang melampaui alam semesta. Sebagai seorang siluman maupun sebagai seorang manusia, ini tetap saja pertama kali baginya mendapatkan pengalaman brutal seperti itu yang membuatnya menjadi panik. Namun Siwo pun mengesampingkan rasa paniknya. Dia memilih untuk tak minder dan melakukan serangan ke arahnya menggunakan godamnya. Akan tetapi serangan Siwo itu hanya melewatinya karena sepertinya dia tak memiliki wujud hingga membuat Siwo pun terkejut. Sedangkan di sisi lain, inkarnasi Kaisar Dewa Pedang pun sudah melakukan penyatuan sempurna dengan tubuh Jakwang, lalu mengayunkan pedangnya ke arah Siwo. Dalam posisi itu, Siwo pun bisa menahan serangannya menggunakan godamnya. Awalnya hanya satu tebasan saja, namun setelah itu banyak tebasan yang mengarah ke arah Siwo. Siwo pun memutuskan untuk menangkis semua serangan itu tanpa berpindah tempat, dan juga tubuhnya terkena beberapa serangan dari pedangnya itu. Sedangkan yang memanggil inkarnasi dewa itu diketahui bernama Jakyung. Melihat Siwo yang tak menghindari tarian pedang dari Dewa Jenderal Pedang itu, dia terkejut. Padahal dengan kecepatan serangan itu, dia seharusnya mampu menghindari serangan itu. Namun dia hanya mengalah tak menghindari serangan dengan mempertahankan posisinya saat ini. Kemudian Jakyung pun ternotis sesuatu dan menduga jika saat ini Siwo mencoba untuk melindungi tempat itu. Siwo pun terlihat kelelahan menahan serangan tanpa berpindah tempat dari tempatnya berdiri saat ini. Kemudian inkarnasi dewa yang merasuki Jakwang itu pun maju menebas Siwo. Awalnya Siwo bisa menahan pedang itu menggunakan godamnya. Namun setelah itu godam Siwo retak, tak dapat menahan pedang dari dewa itu hingga kedua tangannya pun akhirnya tertebas. Dikarenakan hal itu, Siwo pun langsung ambruk di atas tanah. Sedangkan inkarnasi dewa itu pun berujar jika dirinya akan menanyakan sesuatu kepada Jakyung, yaitu alasan kenapa mereka melawan anak itu. Jakyung pun menanggapinya dengan sopan jika dia adalah manusia setengah siluman yang memiliki darah goblin yang telah mengganggu dunia manusia dan membuat pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian meminta maaf atas ketidaksopanannya karena terburu-buru memanggilnya saat ini. Lalu inkarnasi Dewa Jenderal Pedang pun menanggapi dengan berujar bahwa Jakyung harus bijak dalam berbicara sesuatu. Dari sudut pandangnya saat ini, dia hanya seperti menjadi korban dari tuduhan yang para saman buat dan meragukan jika Siwo telah melakukan dosa itu. Ditambah lagi, seharusnya Jakyung juga memiliki mata untuk melihat. Dia memiliki cukup kemampuan untuk menghindari semua serangan pedang darinya. Namun dia memilih menerima semua serangan itu. Kemungkinan dia khawatir jika dampak dari serangan itu bisa membuat orang-orang yang tinggal di sini menjadi ketakutan. Bahkan ketika tubuhnya harus terkoyak, tapi mata dan konsentrasinya hanya terus tertuju kepada dampak setelahnya. Lagi pula meskipun darah siluman mengalir di dalam tubuhnya, dirinya merasa jika anak itu tak benar-benar telah melanggar aturan dan merugikan para manusia. Jadi itu semua bisa disimpulkan sebagai tuduhan palsu untuk kepentingan para shaman saja. Lalu menambahkan jika untuk melawan siluman yang biasa saja, dirinya tak akan sudi merespon panggilan dari Jakyung. Jakyung pun tak mampu berkata-kata dan hanya bisa meminta maaf dengan sopan ke arah inkarnasi Dewa Jenderal Pedang itu. Sedangkan di sisi lain, saat ini terlihat Siwo yang sedang sekarat. Hal itu disebabkan bukan hanya karena luka dari pertarungan saat ini, namun karena Siwo telah melawan dua musuh yang kuat berturut-turut dan memiliki masalah tentang efek dari pil roh iblis yang ia konsumsi sebelumnya. Apalagi pil yang dikonsumsi Siwo merupakan pil yang dikonsumsi seperti layaknya suplemen.
Namun meminumnya lebih dari dosis yang seharusnya saat ini telah terlihat dampaknya terhadap tubuh Siwo, di mana dia telah meminum 2 pil secara berturut-turut hanya dengan jarak 1 menit saja. Jadi tubuhnya saat ini telah memaksakan seluruh energi silumannya, dan hasilnya adalah saat ini regenerasi tubuhnya berjalan dengan lambat yang dalam kondisi normal bisa beregenerasi sebanyak 2-3 kali. Kemudian Siwo pun hanya bisa meregenerasi 1 tangannya saja. Serta setelah itu Siwo menjentikkan jarinya dengan tujuan untuk memanggil gulungan sakti miliknya. Sedangkan dari kejauhan inkarnasi Dewa Jenderal Pedang pun berujar jika kondisi Siwo saat ini sangat menyedihkan, dan menambahkan kepada Jakyung jika dirinya tak mengerti apa alasan Jakyung melakukannya. Namun jika kondisi tubuhnya kembali sempurna, dia bisa saja melarikan diri dari tempat ini, serta menanyakan apakah Jakyung ingin membiarkannya tetap hidup. Jakyung pun mengangguk menjawab pertanyaan itu. Sedangkan di sisi lain saat ini terlihat Siwo mengambil labu kecil yang telah diberikan oleh Yosin sebelumnya, dan cara menggunakannya adalah hanya dengan memecahkan labu itu. Lalu bersamaan dengan hal itu Siwo pun meremas labu itu hingga pecah. Kemampuan labu 3 warna tak hanya 1 saja, namun dia bisa memilih dan mengaktifkan 1 dari 81 sihir yang tersimpan di dalamnya sesuai dengan kondisi yang sedang dialami oleh penggunanya. Namun saat ini labu 3 warna telah menganalisa kondisi Siwo dan memutuskan untuk tak memilih sihir apapun, dan hanya memberikan seluruh energinya kepada Siwo. Jakyung pun terkejut karena Siwo bisa memiliki ornamen labu 3 warna. Tak hanya itu, dari kualitas dan juga energi yang keluar dari labu itu, pasti seorang saman yang berbakat yang membuatnya dengan mengumpulkan energinya setidaknya selama 1 tahun. Namun seharusnya sehebat apapun benda itu, siluman tak akan bisa menggunakannya. Dan kembali ke Siwo saat ini yang merasa terkejut karena semua lukanya sudah pulih, karena telah memecahkan salah satu dari labu 3 warna itu. Sedangkan inkarnasi Dewa Jenderal Pedang pun melesat mendekat ke arah Siwo sembari berujar jika dirinya saat ini telah melihat pemandangan yang sangat langka. Namun sebagai siluman, Siwo bahkan saat ini mampu menampung energi suci itu. Dan akhirnya Siwo pun dipukul oleh inkarnasi Dewa Pedang dan Siwo pun bisa menahannya lagi. Tak sampai di situ saja, terlihat jika pukulan itu dilancarkan tanpa henti ke arah Siwo dan semua bisa Siwo tangkis dan Siwo hindari. Dalam hatinya Siwo berujar jika dirinya mengetahui bahwa energi yang menyelimutinya ini merupakan energi yang telah keluar dari labu pemberian Yosin. Namun dirinya merasakan perasaan yang aneh di dalam tubuhnya, yaitu munculnya kelereng siluman kedua tepat di sisi dalam bagian bawah perutnya. Akan tetapi diketahui bahwa sebenarnya memang sejak awal tubuh Siwo memiliki 2 kelereng inti. Hanya saja keduanya tak bisa aktif karena belum pernah digunakan sekalipun selama hidupnya. Hingga salah satu kelerengnya aktif beberapa hari yang lalu saat Siwo terbangun sebagai seorang siluman. Dan kelereng lainnya baru saja bangkit sesaat setelah ritual pemanggilan dewa tadi dilaksanakan. Dan labu 3 warna yang dia hancurkan sebelumnya itulah yang telah mengisi kelerengnya yang sudah dalam kondisi kosong sebelumnya. Lalu kembali ke Siwo yang saat ini terpental ke belakang setelah menerima pukulan dari inkarnasi Dewa Jenderal Pedang itu. Di sana Siwo pun menyadari bahwa efek dan cara penggunaan energi ini sama dengan penggunaan energi siluman. Malahan lebih efektif untuk menahan serangan dari inkarnasi dewa ini. Hal itu dimungkinkan karena tipe energi mereka yang sejenis. Namun dirinya kehilangan beberapa kemampuan, yaitu tak bisa membangkitkan godamnya dan dia kehilangan penggunaan akar untuk mengurangi dampak serangan yang diterima. Dikarenakan hal itu Siwo pun bingung dengan apa yang akan dirinya lakukan, karena dirinya saat ini masih belum bisa beradaptasi dengan energi itu. Dalam kebingungannya itu, Siwo pun mencoba melayangkan pukulan ke arah inkarnasi dewa. Namun malah tubuhnya teraliri listrik dan di depannya ada makhluk Shikigami milik Yuzuru. Sontak kejadian itu membuat Siwo dan Shikigami Yuzuru itu pun kebingungan. Kemudian berpindah tempat di Hotel Yuzuru dan adiknya menginap saat ini. Terlihat jika saat ini Yoshihiro protes kepada Yuzuru yang merupakan kakaknya bahwa dirinya sama sekali belum makan apapun selain sandwich saat di bandara sebelumnya.
Yuzuru pun menyuruh adiknya itu untuk pesan antar saja makanannya atau dia pergi keluar sendiri untuk makan. Namun Yoshihiro pun tak senang dengan ide itu karena mereka sudah jauh-jauh sampai di sini hanya untuk makan makanan pesan antar saja. Rasanya agak menyebalkan. Padahal penyebab mereka tak bisa kemana-mana itu karena ulah dari kakaknya itu yang seenaknya di siang hari sebelumnya. Jadi mereka berdua saat ini hanya diperbolehkan keluar jika berdua dan dalam pengawasan. Sambil tiduran di atas kasurnya, Yuzuru pun berujar jika dirinya tak mendapat larangan keluar, maka dirinya pasti akan pergi mencari Shiwo. Yoshihiro pun menanyakan siapakah orang yang dimaksud oleh Yuzuru itu. Kemudian Yuzuru pun menjelaskan jika goblin yang ia temui memiliki campuran darah manusia. Jadi berkat hal itulah dirinya masih hidup sampai sekarang. Ditambah lagi alasannya berada di tempat itu adalah untuk mengejar roh kegelapan sama seperti dirinya. Mendengar hal itu, Yoshihiro pun terkejut sembari berujar jika yang dirinya dengar dari orang-orang di sini tak seperti yang dikatakan oleh kakaknya itu. Lalu Yuzuru pun memperjelas jika hal itu sudah pasti mereka ingin menutupi semua kejadian yang disebabkan oleh roh-roh kegelapan itu. Setidaknya dengan cara itu mereka para shaman akan bisa menyelamatkan muka dengan mengatakan jika mereka sudah menangkap pelakunya. Kemudian sembari merasa prihatin dan menengadah melihat langit-langit, Yoshihiro pun berujar jika ternyata tempat ini sama saja dengan tempat asal mereka. Jadi dirinya bisa merasakan apa yang kakaknya rasakan itu, yaitu rasa tak nyaman karena penyelamat kakaknya itu justru malah dituduh bersalah. Lalu meminta agar kakaknya itu tak boleh bertindak seenaknya lagi. Karena terlepas dari posisi mereka saat ini sebagai tamu negara, namun mereka dan para shaman berada di industri yang sama. Jadi tak menutup kemungkinan jika dalam waktu dekat mereka akan saling bersaing, di mana para shaman melindungi negaranya dan para Onmyoji juga melindungi negaranya sendiri. Hal itu merupakan warisan yang telah turun-temurun selama 660 tahun yang lalu. Dan bagi pemerintah negara ini, para shaman merupakan bagian dari takhayul yang hanya eksis ratusan tahun yang lalu. Dan juga pasti akan sulit untuk mereka mendapatkan kekuasaan di masa depan. Dan seandainya mereka dianggap tak cukup kompeten, pemerintah pasti akan mempercayakan semuanya kepada para shaman dari negara lain. Jadi mereka saat ini harus peka dan tak turut campur dalam masalah ini. Kemudian Yuzuru pun mengerti maksud dari adiknya itu sembari mengatakan jika dirinya juga tahu bahwa kalaupun dirinya ingin melakukan sesuatu, tetap saja tak memiliki kemampuan. Dan mengerti apa yang dikatakan oleh gurunya tentang kesulitan pasti akan dialami jika berada di tempat yang berbeda. Dan buktinya seperti kejadian siang tadi. Setelah dirinya mencoba mengerahkan seluruh kemampuannya, ternyata kekuatannya memang menjadi lebih lemah saat menginjakkan kakinya di negara ini. Kemudian Yoshihiro pun menanggapinya dengan berujar bahwa kemungkinan karena kakaknya merupakan penyihir Shikigami, makanya reaksi tubuhnya lebih parah berkali-kali lipat dari dirinya. Dan mungkin juga masalahnya ada pada Raiju yang kakaknya gunakan sebelumnya. Yuzuru pun setuju dengan perkataan adiknya itu dan memutuskan untuk memanggil Raiju. Akan tetapi mereka berdua terkejut karena Raiju sama sekali tak muncul menanggapi panggilannya itu. Dan dengan ekspresi yang panik bertanya-tanya kemana perginya Raiju saat ini. Lalu diperlihatkan flashback saat Raiju melihat Yuzuru dicekik oleh Bihyun. Ingatan itu adalah ingatan Raiju yang ingin mencoba menyelamatkan majikannya namun tak bisa melakukan apapun. Karena keberadaan Shikigami sepenuhnya bergantung pada orang yang mengendalikannya. Selama tak ada energi dan perintah yang diberikan penyihir, maka Shikigami tak ubah hanyalah seperti arwah biasa saja. Namun kesetiaan Raiju kepada Yuzuru sudah ia buktikan dengan tindakannya. Walaupun dia merasa ketakutan setengah mati setelah bertatap muka dengan Bihyun. Sebenarnya saat kondisi majikannya sudah lebih lemah, Raiju bisa langsung kembali kepada Yuzuru. Namun saat itu dia terlihat panik karena ketakutannya pada Bihyun yang menatapnya dengan penuh intimidasi. Ditambah lagi Yuyong mengeluarkan naga air untuk melawan Bihyun. Dia pun memutuskan untuk berlari ke arah Yuzuru. Namun hal itu terlambat karena ledakan besar tiba-tiba terjadi.
hingga memaksa Siwo melindungi Yuzuru dengan tubuhnya. Karena hal itu, Raiju pun tak sengaja masuk ke dalam tubuh Siwo, yang merupakan tubuh manusia yang memiliki bakat syaman. Namun setelah masuk ke dalam tubuh Siwo yang hanya memiliki energi siluman saja, membuat Raiju tak bisa bangkit dan juga menjadi arwah yang terkurung. Hingga situasinya pun berubah saat Siwo melawan inkarnasi dewa saat ini. Itulah flashback yang dialami oleh Raiju. Kemudian kembali ke pertarungan saat ini, terlihat inkarnasi dewa itu melesat ke arah Siwo dan menyerangnya. Sontak Siwo pun meraih tubuh Raiju dan melindunginya. Dikarenakan hal itu, saat ini Raiju pun menjadi gugup tak bergerak di genggaman Siwo. Namun mereka berdua saling memahami situasi saat ini serta memiliki intuisi yang sama, yaitu jika mereka tak bekerja sama sekarang, maka mereka akan kehilangan nyawanya. Bersamaan dengan hal itu, Raiju pun berubah menjadi seperti tongkat panjang yang mengeluarkan energi petir. Siwo pun menggenggam Raiju yang sudah berubah itu dan digunakannya untuk menangkis pedang yang diarahkan kepadanya saat ini. Lalu Siwo pun dalam hati berujar jika saat menggunakan Raiju dirinya merasa jika rasanya sangat berbeda dengan saat dirinya menggunakan godamnya. Namun selain itu, Siwo juga menyadari sesuatu, yaitu kekuatan dan kecepatannya saat ini lebih unggul daripada lawannya itu. Hanya saja teknik yang digunakan lawannya saat ini lebih baik dari dirinya. Kemudian Siwo juga menambahkan jika gerakannya selalu bisa ditebak oleh lawan dan langsung menghujaninya dengan serangan tak terelakkan. Karena hal itu, Siwo pun memutuskan untuk menerima semua serangan yang tak sanggup dirinya tangkis. Melihat tindakan Siwo itu, Jakyung pun terkejut sembari dalam hati berujar jika sepertinya Siwo memang tak berniat bertahan dari serangan itu. Sedangkan inkarnasi Dewa Jenderal Pedang pun mengatakan jika tindakan Siwo itu membuatnya menjadi menarik. Karena Siwo tak melakukan pertahanan kalau posisinya tak dalam bahaya, serta tak menyerang kembali sama sekali. Padahal tindakan Siwo itu akan sia-sia karena serangannya tak akan bisa ditemukan celahnya oleh Siwo. Dengan muka seriusnya, Siwo pun menjawabnya, entahlah. Dirinya tak tahu ini akan berhasil atau tidak. Tapi dirinya sudah memutuskan untuk melakukannya karena menurutnya alasan satu-satunya adalah itu. Inkarnasi dewa itu pun menanggapi Siwo sembari menyeringai berujar jika dirinya akan menunjukkan tarian pedang yang menarik kepada Siwo, serta meminta Siwo untuk menerimanya jika dia sanggup. Bersamaan dengan hal itu, terlihat banyak sekali jalur tebasan yang terlihat oleh Siwo, yang semua ditujukan untuk menyerang Siwo saja. Kemudian diceritakan bahwa Dewa Jenderal Pedang itu merupakan dewa yang menarikan tarian pedang, di mana kekuatannya tak akan sanggup dihadapi oleh Siwo dengan kemampuannya saat ini, dan juga tak bisa mengalahkannya dengan mudah, meskipun dengan strategi yang matang sekalipun. Kemudian inkarnasi dewa itu pun kembali melesat ke arah Siwo sembari berujar jika usaha Siwo memanglah membanggakan. Tapi semua sudah selesai dengan tusukan ini. Namun Siwo teringat akan ingatan tentang kemampuan Raiju yang bisa melumpuhkan tubuh monster walaupun hanya sesaat menggunakan petirnya, di mana monster itu merupakan lawan terkuat yang pernah Siwo hadapi selama ini. Karena kelemahan dari teknik pemanggilan dewa itu terletak pada tubuh yang dirasukinya. Jadi dewa hanya bisa mengerahkan kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjadi wadahnya. Akan tetapi inkarnasi dewa pun menyadari apa yang Siwo rencanakan itu, yaitu sedari awal Siwo tak berencana untuk memanfaatkan celah dari serangannya, namun memilih sengaja bertahan sampai energi petir itu menjalar ke tubuh wadah dewa ini melalui pedang yang saling berbenturan. Dengan tubuh yang penuh darah dan bekas luka tebasan, Siwo pun memukul inkarnasi dewa dengan keras hingga membuatnya terpental ke belakang, sembari berujar bahwa seperti yang sudah dirinya katakan sebelumnya, ini adalah satu-satunya cara untuk membalas serangan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.